Alex Pastoor mengambil alih menyusun strategi melawan Bahrain, usai timnas Indonesia dikalahkan Australia 1-5 di Stadion Sydney Football, dalam lanjutan grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Kekalahan timnas Indonesia dari Australia membuat fans Garuda langsung menuntut PSSI, dan meminta Alex Pastoor meracik sementara dalam menyusun strategi menghadapi Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Selasa 25 Maret 2025 mendatang. Alex Pastoor diharapkan menggantikan Patrick Kluivert sementara sebagai penyusun strategi agar penampilan timnas Indonesia lebih oke lagi. Memang Alex Pastoor, asisten pelatih timnas Indonesia dari Patrick Kluivert, mendapat julukan Profesor Taktik dari para supporter Garuda. Bahkan Alex Pastoor dijuluki El Banana, dikenal sebagai pelatih hebat di Eredivisie Belanda. Jadi wajar, fans timnas Indonesia meminta PSSI menjadikan Alex Pastoor sebagai juru taktik skuad Garuda untuk sementara. Selain itu, fans timnas Indonesia meminta agar PSSI mengevaluasi Patrick Kluivert jika masih ingin bersaing di babak putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, karena sekali lagi laga penentuan adalah match versus Bahrain di GBK. Jika timnas Indonesia sampai kalah dari Bahrain, jelas akan membuat fans Garuda makin murka dan melakukan protes besar-besaran. Terlepas dari apapun, kekalahan atas Australia ini akan menjadi pelajaran berharga bagi para pemain dan juga pelatih timnas Indonesia. Diharapkan melawan Bahrain nanti, timnas Indonesia bisa menunjukkan performa apik dan meraih hasil maksimal dengan mendulang 3 poin, agar bisa bersaing dalam perebutan peringkat 3 dan 4 klasemen grup C kualifikasi Piala Dunia 2026. Fans Garuda yang sudah ekspektasi tinggi dengan melihat performa apik timnas Indonesia di bawah pelatih baru Patrick Kluivert harus pupus seketika dalam laga kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Australia. Timnas Indonesia dipermalukan dengan skor telak 1-5. Dan kekalahan ini bukan hanya menyakitkan dari segi hasil tapi juga menimbulkan tanda tanya besar terkait arah permainan dan strategi yang diterapkan pelatih Belanda ini. Pada pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026, timnas Indonesia harus mengakui keunggulan Australia setelah menelan kekalahan telak 1-5. Hasil ini membuat Australia kokoh di posisi kedua grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di bawah Jepang. Sementara timnas Indonesia untuk sementara turun ke posisi keempat di bawah Arab Saudi yang mampu mengamankan 3 poin usai mengalahkan Cina 1-0. Sementara dalam situasi sulit timnas Indonesia menelan kekalahan telak, pemain yang kerap disebut Bang Jai, panggilan Jai Izzes, menuliskan kata-kata penuh makna di media sosial. Siapa diri Anda di masa pertentangan dan kesulitan akan membentuk jati diri Anda. Tidak saat semuanya berjalan baik. Sekarang saatnya menunjukkan jati diri kita, tulisnya di Instagram. Unggahan tersebut ditampilkan bersamaan dengan foto-foto timnas Indonesia melawan Australia, serta foto supporter dalam laga tersebut. Jai Izzes tampil sebagai kapten dan bermain selama 90 menit mengawal lini belakang timnas Indonesia. Beberapa pemain-pemain timnas Indonesia seperti Kevin Dick, Nathan Kulaon, Rafael Struijk, Marcelino Ferdinand merespon unggahan Jai Izzes dengan menuliskan emoji di kolom komentar. Timnas Indonesia akan menghadapi Bahrain dalam laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 pada Selasa 25 Maret mendatang. Setelah itu Cina dan Jepang akan menjadi lawan timnas Indonesia selanjutnya pada bulan Juni. Saat ini timnas Indonesia menempati peringkat keempat di klasemen grup C dengan 6 poin, di mana Jepang sudah merebut 1 tiket ke Piala Dunia 2026 grup C. 1 tiket otomatis masih tersisa dan selain itu ada 2 kuota ke fase keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 yang akan diisi oleh tim peringkat 3 dan juga 4. Sementara tim yang menempati peringkat 5 dan 6 dipastikan bakal tersingkir. Meski telah membuat gebrakan besar di awal tahun 2025 dengan mendatangkan sejumlah pelatih dari Belanda dan juga pemain-pemain baru, namun nyatanya timnas Indonesia harus menelan pil pahit ketika dikalahkan Australia.
Sebuah hasil yang jelas sangat jomplang ketika Indonesia terakhir bertemu dengan Australia di GBK pada leg pertama. Ketika itu timnas Indonesia berhasil menagah imbang Australia 0-0 yang pada saat itu dilatih Shin Tae-yong. Melihat hasil timnas Indonesia dipermalukan Australia di leg kedua, membuat sejumlah fans yang datang langsung di Sydney Stadium tampak cukup geram. Mereka bahkan meneriakkan nama Shin Tae-yong yang membuat satu stadion menjadi heboh. Di sisi lain, dengan kekalahan memalukan di laga debutnya, Patrick Kluivert harus bertanggung jawab penuh dan tentu saja habis laga ini akan langsung dilakukan evaluasi besar-besaran agar kejadian serupa tak terjadi ketika melawan Bahrain. Kepercayaan diri tinggi terhadap timnas Indonesia setelah PSSI melakukan sejumlah gebrakan baru di awal tahun 2025, ditambah banyaknya pemain inti Australia yang mengalami cedera. Akan tetapi kepercayaan diri tinggi tampaknya tidak cukup untuk menghadapi tim yang secara pengalaman jauh lebih oke yang pengalaman bermain di Piala Dunia. Mental para pemain Australia memang harus diakui jauh lebih oke dari timnas Indonesia. Hal itu bisa kita lihat saat para penggawa Australia tampil jauh lebih tenang dan efektif di atas lapangan. Permainan yang tenang yang ditunjukkan oleh para penggawa Australia seolah menampar keras wajah fans Indonesia karena pemain mahal saja tidak cukup untuk bersaing di level internasional. Mereka tentu saja harus punya mental petarung serta chemistry satu sama lain dan timnas Indonesia datang dengan sejumlah nama-nama baru serta waktu yang cukup mepet. Sehingga wajar saja jika chemistry para pemain timnas Indonesia kemarin belum seapik skuad Australia. Sementara itu kekalahan timnas Indonesia dari Australia jelas membuat fans Indonesia cukup geram. Mereka berekspektasi tinggi pada match ini, akan tetapi apa yang diharapkan justru menjadi mimpi buruk bahkan lebih buruk saat terakhir kali bertemu di GBK bulan Oktober tahun lalu. Fans Garuda melampiaskan kekecewaan pada Patrick Kluivert serta jajaran pelatih baru timnas Indonesia. Mereka yang hampir memenuhi Sydney Stadion bahkan meneriakkan nama Shin Tae-yong sebagai bentuk protes atas kebijakan yang dilakukan oleh PSSI saat menghentikan pelatih asal Korea itu secara sepihak. Padahal Shin Tae-yong ini adalah salah satu pelatih yang telah membuat nama Indonesia bisa bersaing di level Asia. Ia juga telah membangun timnas Indonesia dari nol hingga bisa tampil konsisten di turnamen level Asia. Sementara itu kekalahan ini menjadi pukulan bagi timnas Indonesia yang baru saja ditangani oleh pelatih baru Patrick Kluivert, di mana sejak pengumuman resminya sebagai pelatih pada Januari lalu penunjukan pelatih Belanda itu telah menuai pro dan kontra di kalangan pecinta sepak bola tanah air. Bahkan tagar Kluivert out sempat trending di media sosial sebagai bentuk ketidakpuasan terhadap rekam jejak Patrick Kluivert yang dianggap kurang mumpuni. Ketidakpuasan fans Garuda terhadap performa tim di bawah kepemimpinan Patrick Kluivert sejak awal penunjukannya memang menuai banyak pertanyaan. Rekam jejaknya sebagai pelatih dianggap kurang meyakinkan dan kini hasil di lapangan semakin memperkuat anggapan itu, dan banyak pihak menilai bahwa taktik yang diterapkan Patrick Kluivert kurang sesuai dengan karakteristik pemain Indonesia. Di mana seorang netizen bahkan berkomentar, mau sampai kapan nih kita terus jadi bulan-bulanan di Asia, harusnya PSSI lebih serius dong dalam memilih pelatih. Sementara netizen yang lain menambahkan, bukan cuma pelatih pemain naturalisasi juga harus lebih selektif, jangan cuma nama besar tapi performa juga harus sesuai. Kekalahan ini jelas menjadi alarm besar bagi timnas Indonesia jika masih ingin bersaing di kualifikasi Piala Dunia. PSSI dan tim pelatih harus segera mengevaluasi strategi komposisi pemain serta kesiapan mental para pemain di mana beberapa hal yang menjadi sorotan yaitu taktik yang tidak jelas. Pemain timnas Indonesia sering terlihat bingung dalam membangun serangan dan rapuh saat bertahan minimnya koordinasi di lini belakang. Gol-gol Australia juga semakin besar lahir karena kurangnya komunikasi antar bek. Selain itu kualitas pemain naturalisasi beberapa pemain yang baru dinaturalisasi juga belum menunjukkan performa yang diharapkan. Terlepas dari semua kritik, harapan belum sepenuhnya pupus. Timnas Indonesia masih punya waktu untuk memperbaiki diri dengan laga-laga sisa di kualifikasi.
Kesempatan untuk bangkit masih terbuka, yang dibutuhkan kini bukan hanya perubahan strategi di lapangan tapi juga mentalitas juang yang lebih kuat saat menghadapi Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Selasa 25 Maret 2025.